Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadikas shalihin fid dunya wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam sahabat tercinta, penonton setia saya, penonton channel Gus Baraja. Saya doakan siapapun kamu, dimanapun kamu berada, baik yang nonton secara live ataupun secara siaran ulangnya, saya doakan Allah berikan ketenangan hatinya. Yang merasa punya luka, memori yang tidak baik di masa lalu, Allah berikan kesembuhan dan ketenangan serta kebahagiaan. Dan yang pasti untuk yang masa akan datang, Allah lancarkan urusan kalian, kemudian Allah limpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait spiritualitas manusia, terkait tentang ibadahnya, kemudian amalan-amalannya yang sampai detik ini masih belum membawa dampak yang baik, masih belum sesuai yang diinginkan. Sebenarnya apa sih pokok permasalahannya, dan bisakah ini dijelaskan yang mudah banget, bisa dimengerti dan bisa jadi solusi juga? Sangat bisa jawabannya. Tonton videonya sampai selesai. Namun sebelum saya mulai penjelasannya, saya informasikan dulu terkait seminar offline yang saya adakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Itu kuota tinggal 8 orang saja, jadi manfaatkan kesempatan ini karena kuotanya hanya 50 dan sejauh ini ada 42 orang. Memang sengaja saya batasi agar pembelajarannya bisa lebih maksimal. Untuk mendaftarnya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Dan untuk yang kelas-kelas online, baik seminar terkait tema lunas hutang ataupun pembelajaran selama 1 tahun, kamu bisa langsung hubungi admin yang tertera di layar monitor. Nanti akan dijelaskan secara detail di sana. Baik Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semuanya yang selalu setia di channel Gus Baraja, akan selalu ada pembahasan yang menarik terkait permasalahan atau perjalanan hidup kita sebagai manusia. Semua manusia di dunia ini pada dasarnya ingin bahagia hidupnya. Saya sangat paham itu. Semua orang ingin hidupnya itu berkelimpahan. Semua orang itu ingin hidupnya selalu dalam kemudahan. Semuanya, sekali lagi semuanya tanpa terkecuali. Lebih-lebih teman-teman yang hari ini nonton channel YouTube Gus Baraja yang punya harapan agar diberikan solusi, punya harapan agar hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Banyak pula cara yang ditempuh. Ada yang mengikuti kelas, ada yang mengikuti seminar-seminar, ada yang tahu bahkan sebab permasalahan itu muncul karena luka batin, kemudian cari penyembuhan, healing, terapi, dan lain sebagainya. Namun ada juga orang-orang yang menempuh, mengambil cara untuk sebuah keberlimpahan kebahagiaan itu dengan ibadah, dengan amalan, tidak sedikit. Dan saya katakan bahwa banyak sekali yang mengambil jalan tersebut. Nah, pertanyaannya, berhasilkah di sana? Lalu kalau tidak berhasil, ibadahnya yang salah, amalannya yang bohong, atau diri kita yang tidak paham terhadap apa yang kita amalkan? Menurut saya, bukan amalannya yang bohong, bukan ibadahnya yang salah, tapi konsep kesiapan diri yang kurang tepat mungkin ya. Sekali lagi, jalan yang paling banyak ditempuh oleh orang-orang pada umumnya saat dia punya masalah, kebanyakan dia akan cari amalan. Salahkah itu? Sebenarnya tidak salah, karena memang ada ketentuan terkait wiritan-wiritan, terkait tentang amalan-amalan itu ada ketentuannya. Memang realitanya ketika membaca sesuai dengan saran yang memberikan amalan itu ada juga orang yang berhasil. Jadi tidak bisa kita kecilkan, tidak bisa kita remehkan juga bahwasanya juga ada yang berhasil. Tetapi juga ada yang tidak berhasil, bahkan banyak di sini. Sekali lagi bahkan banyak. Dan
Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak menyalahkan amalannya. Saya tidak menyalahkan gurunya, saya tidak menyalahkan ibadahnya. Menurut saya, kitanya atau kamu yang belum memahami sepenuhnya konsep amalan. Jadi harapan saya setelah nanti saya jelaskan secara lugas, secara gamblang, kamu bisa tetap mengamalkan amalan kamu. Kamu tetap bisa beribadah dengan cara yang disampaikan oleh guru-gurumu. Tetapi saya perlu tambahkan, ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang kurang sebelum kamu mengamalkan itu. Apa itu? Sekali lagi buka dulu pikirannya, buka dulu kesadarannya. Kalau semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan sesederhana kita beribadah, sholat, wiridan, ya, kemudian mengamalkan sesuatu sampai hajud tengah malam, sampai juga melakukan banyak hal terkait spiritualitas, ya. Harusnya tidak ada orang miskin di dunia ini. Harusnya tidak ada orang miskin. Artinya jika memang semudah itu, semua orang akan kaya. Diperintahkan amalkan ini sebanyak sekian ribu, rezeki akan datang, kamu akan kaya. Saya kira semua orang akan siap melakukan itu. Dan pun akan banyak kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Orang mudah berbuat buruk kalau pada akhirnya untuk mendapatkan kebaikan itu hanya dengan semudah itu. Ya, sekali lagi, ini realita. Kita putar balik logika kita. Kalau dengan cara saya mengamalkan satu amalan sekian puluh ribu, lalu saya bisa dipastikan saya kaya, saya besok akan bermaksiat. Saya besok akan membuat banyak kesalahan, mungkin menurutin hawa nafsu saya. Karena nanti toh ketika semuanya habis, saya bisa melakukan lagi, baca lagi, sampai dengan ketentuannya. Nanti juga saya akan kaya lagi. Kalau semudah itu Bapak Ibu, saya rasa dunia ini akan hancur dengan sangat mudah pula. Nah, apakah yang saya katakan ini saya akan menyalahkan amalannya? Bukan, tidak seperti itu. Karena pada dasarnya semakin baik manusia tersebut, Allah akan pasti, menurut saya, Allah akan berikan kebaikan pula. Jadi standarnya kebaikan itu yang ingin kita dapat, tentunya kendaraannya juga kebaikan dong. Ini logika sederhana. Walaupun pertanyaan kamu belum terjawab, tetapi setidaknya ada kesadaran yang mulai terbuka dalam pikiranmu, dalam hatimu. Nah, lantas bagaimana caranya? Tadi dipesankan bahwa tidak perlu untuk mengubah amalannya dan tidak perlu mengurangi amalannya. Lantas ada yang salah berarti di sini. Apa yang salah? Jiwamu, konsepmu, cara berpikirmu yang salah. Lantas yang benar seperti apa gitu ya? Kalau saya katakan sederhana, ya tidak sesederhana seperti apa yang saya sampaikan. Tapi kalau dikatakan sulit, saya juga nggak setuju. Karena semuanya mudah menurut saya. Semuanya mudah karena yang pertama yang harus disadari ya, bahwa Allah itu sudah menganugerahkan tools atau alat yang sangat luar biasa di dalam diri kita, yaitu hati. Ya, sederhana menurut kamu. Kalau bab hati mah saya sudah paham. Sebentar dulu. Pertanyaan saya, informasi apa dan keyakinan apa yang ada di dalam hatimu? Karena pada dasarnya yang Allah kabulkan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Dan keyakinan itu ukurannya adalah apa yang paling dominan di dalam bawah sadar atau di dalam hati tersebut. Itulah sejatinya yang kita inginkan, yang kita yakini. Nah, kalau hatimu itu banyak sekali informasi tentang kemiskinan, banyak sekali tentang kesedihan, tentang hal-hal yang negatif, mau kamu membaca amalan 1.000.000 kali pun, saya rasa tidak akan ngefek. Tidak akan ngefek Bapak Ibu. Jadi permasalahannya adalah apa yang ada di dalam hati. Jadi konsep
pikiran, konsep hati, cara pandang terhadap amalan tersebut itulah yang harus dirubah. Maka yang harus dan yang sebenar-benarnya ada dalam hatimu ketika menyikapi tentang amalan, yaitu amalan tersebut, yakini ya bahwa sejatinya amalan itu memiliki energi, dan energi tersebut akan benar-benar hidup ketika engkau anggap, kamu akui keberadaan energi tersebut dari amalan tersebut. Kalam ya, kata yang kamu ucapkan, wiritanmu, amalanmu itu berenergi, memiliki energi, tapi pun harus ada pengakuan ya, dan penghargaan dari dirimu. Sejatinya amalan tersebut tujuannya adalah untuk memperbaiki hati, memperbaiki data tadi. Maka tambahan dari saya adalah fahami dulu amalanmu itu untuk amalan apa. Amalanmu itu maknanya apa, artinya apa, agar kamu paham betul. Ya, kamu kenal betul terhadap amalanmu. Jadi kalau belum kenal, untuk apa engkau mengamalkannya? Jadi saran saya, kenali dulu dengan cara memahami artinya, sumbernya dari mana amalan itu. Dan ketika sudah dapat sumbernya, faham apa tidak terhadap amalan tersebut. Nah, faham, kenal, memahami sumbernya dari mana, itulah sejatinya pertemuan dua energi, di mana energi batinmu dengan energi kalam tadi. Nah, ketika energi ini selaras, maka sejatinya amalan kamu pun akan cepat menghantarkan kamu pada keinginan kamu. Tapi sudut pandangnya harus dirubah. Yang mengabulkan itu bukan amalan, bukan karena sebab amalan, tapi amalan tersebut tujuannya adalah untuk membersihkan hati ini, merubah pola pandang, sudut pandang, merubah keyakinan. Yang tadinya dengan kemiskinan yang tadi saya sampaikan, yaitu dirubah karena sebab amalan tadi, dirubah dengan mentalnya menjadi kaya. Ketika mentalnya kaya, hukum alam semesta itu sangatlah bekerja. Ketika kamu sudah bermental kaya, berarti energimu sudah baik, sudah positif. Dan ketika energimu baik, itu memiliki vibrasi, memiliki getaran. Nah, getaran inilah yang akan menemukan yang sevibrasi, sesama energi. Disitulah keajaiban-keajaiban itu mudah datang. Mohon maaf, 1000 maaf dan berjuta-juta maaf dari saya. Kalau semudah itu, sekali lagi ya, semudah tadi yang kamu asumsikan bahwa dengan mengamalkan ini saya bisa kaya. Sekali lagi, mungkin kekayaan itu hanya untuk yang muslim saja, karena mungkin di luar muslim tidak pernah diajarkan seperti ini. Tapi lihat kasih sayangnya Allah, tidak muslim, tidak non muslim, semuanya Allah berikan kekayaan itu, semuanya Allah berikan kemudahan. Lantas kita tidak pernah berpikir mengapa mereka yang non muslim Allah berikan keberlimpahan, dan kita sebagai orang muslim yang katanya taat, katanya sudah beribadah, tetapi tidak kunjung jua kaya-kaya, malah kadang-kadang sempit rezeki. Mengapa itu sebenarnya? Tadi itu yang saya sampaikan, bahwa pola pandang atau sudut pandang kita terhadap dunia ini juga harus dirubah. Dunia itu ada yang meyakini menyesatkan. Saya rasa mungkin ada bagian-bagian tertentu isi ya di dalam dunia ini yang menyesatkan, tetapi bukan dunianya. Karena ibarat saya punya saudara 5 atau 4, lalu saya berbuat buruk, saudara saya yang lainnya tetap berbuat baik, apakah saya akan bilang atau kamu akan bilang bahwa semuanya itu buruk? Kita harus adil dong, lihat kebaikan dan lihat keburukan. Katakan hak jika itu benar, katakan batil jika itu salah. Ya, hak-hak, batil-batil. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah yang terpenting berbicara keberlimpahan adalah sudut pandangmu. Ketika sudut pandangmu sudah lurus, beribadah jadi nyaman, ya, mengamalkan atau wiritan juga nyaman. Itu karena tahu persis tujuan wiritan itu untuk menenangkan hati, memprogram bawah sadar. Jadi jangan salah kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa program ulang bawah sadar itu hanya dengan begini caranya gitu.
Enggak, kalau dalam rahasia keajaiban doa justru memprogram ulang bawah sadar itu dengan amalan. Dengan meyakini bahwa ada energi di setiap kalam, di setiap amalan, di mana energi tersebut ketika benar-benar masuk ke sanubari, hati kita akan terprogram dengan sangat baik. Dan otomatis ketika program itu sudah masuk ke dalam bawah sadar, semuanya akan terlihat indah. Dan sudut pandang kita terhadap dunia akan seketika berubah. Dunia ini indah. Jangan dikotak-kotakan antara dunia dan akhirat. Jangan seakan-akan kita asumsikan ya, kita pikirkan, kita bayangkan seakan-akan dunia dan akhirat itu dua hal yang bermusuhan. Tidak. Justru untuk menemui akhirat kita harus melewati dunia yang baik. Nah, untuk menjadi baik di dunia itu ada caranya semuanya ya. Dengan keberlimpahan, dengan keyakinan, dan dengan kebahagiaan. Macam-macam lagi caranya. Semoga bermanfaat poin yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata karena ini sangat sensitif. Saya mengajak kamu semuanya untuk lurus dalam mengamalkan sesuatu dan tidak menganggap bahwa amalan tersebutlah yang mengabulkan semuanya. Tetap pada akhirnya Allah yang mengabulkan, dan dikabulkan oleh Allah pun juga karena rahmatnya Allah. Karena Allah sayang. Agar Allah sayang kepada kita, program hatimu menjadi selaras dengan nilai keilahian yang insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.